Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan di rumah. Oke, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan sebagaimana materi yang telah saya berikan pada minggu lalu tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Oke, kita akan lanjut pada materi perang di Ponorogo yang terjadi di tahun 1825 sampai dengan 1830. Oke, siapa sih Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro yang hidup di tahun 1875 sampai dengan 1855. Beliau adalah putra tertua dari Hamengkubuwono III yang dibesarkan oleh neneknya, yaitu Ratu Ageng yang wafat di tahun 1803 di desa Tegalrejo. Beliau mempelajari kitab agama Islam, karya sastra sejarah Jawa, akrab dengan lingkungan pesantren, kaum bangsawan. Kondisi politik sosial di Jawa sebelum 1825 ada beberapa hal, ada eksternal dan ada internal. Eksternal, adanya intervensi kerajaan di tahun 1811 dan harus menghapus sistem sewa tanah di pesisir secara sepihak. Di internal kerajaan, pergeseran adat dan budaya keraton, persekongkolan dan korupsi. Rakyat menjadi tenaga kerja paksa, perbedaan sosial, penarikan pajak. Bangsawan membutuhkan uang menyewakan tanah, pengusaha swasta. Pengusaha tanah diolah menjadi perkebunan, perkebunan nila, tebu, lada. Sistem feodal, pengolahan lahan rakyat. Kemudian pengusaha tinggal di sekitar kebun, tidak menghargai budaya setempat, tindakan asusila, mabuk-mabukan, kemudian konsumsi opium. Opium menjadi komoditas penting bagi pemerintahan kolonial di tahun 1827 sampai dengan 1833. Jadi beginilah kondisi sosial dan politik di tanah Jawa sebelum tahun 1825. Kemudian terjadilah insiden Patok. Di bulan Mei, Belanda membangun jalan di Tegalrejo. Belanda memasang patok kayu batas pembangunan jalan. Pembangunan jalan tersebut melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Kemudian oleh pasukan Pangeran Diponegoro, patok-patok tersebut diganti menjadi tombak sebagai tanda perlawanan dari Pangeran Diponegoro terhadap kesewenang-wenangan Belanda pada masa itu. Pertahanan di Sarong. Nah, terjadi pertempuran di 20 Juli 1825. Pengikut Pangeran Diponegoro berkumpul di Tegalrejo. Kemudian Belanda melakukan serangan. Kemudian Tegalrejo itu dibumi hanguskan. Pangeran Diponegoro beserta pasukan beserta keluarga menyingkir ke Bukit Selarong. Keluarga, anak-anak dan orang tua diamankan di Dekso. Kemudian Pangeran Diponegoro pun didukung oleh 15 pangeran dan 41 bupati. Ada mempunyai tujuan khusus Di tahun 1823, Gubernur Jenderal Van der Capellen menghapus sewa tanah dan lain-lain. Kemudian beliau mengatur strategi di Selarong, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegahnya masuk bantuannya dari luar. Kemudian mengirim kurir kepada para bupati atau para ulama untuk mempersiapkan perang sabil melawan Belanda. Menyusun daftar nama bangsawan bertujuan untuk menata siapa kawan dan siapa lawan. Membagi ke kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang dan mengangkat para pemimpinnya. Kemudian kota Yogyakarta berhasil ditaklukkan. Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, Jawa Timur. Kemudian Pangeran Diponegoro pun diberi gelar Sultan Abdul Hamid Harucokro ataupun Sultan Abdul Hamid Harucokro. Kemudian Belanda dengan Jenderal de Kock di Gua Selarong, Letkolkuren memimpin penyerangan di Tegal dan Pekalongan. Letkoldiel memimpin penyerangan di Banyumas. Kemudian pusat pertahanannya pindah ke Dekso yang dipimpin oleh Sentot Ali Basya.
Ali Basa di tahun 1826 menang di Kulon Progo dan sekitarnya. Pangeran Singosari menang di Gunung Kidul, Temenggung Suronegoro, kemudian menyerang benteng di Prambanan. Kertopangalasan berusaha mempertahankan pasukannya. Kemudian Jenderal de Kock ini membangun sebuah benteng Stelsel karena kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro, ya. Benteng Stelsel ataupun sistem perbentengan Magelang, ya. Benteng Stelsel, sistem benteng pada setiap kawasannya yang sudah dikuasai Belanda dibangun benteng pertahanan. Kemudian di jak gubuk tanah tersebut dibangun infrastruktur penghubung seperti jalan atau jembatan. Benteng yang dibangun di daerah Semarang, Ambarawa, Muntilan, Kulon Progo, Magelang. Totalnya ada 165 benteng di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, dan ada keunggulannya yaitu mempersempit ruang gerak musuh, kemudian mempercepat penyelesaian perang. Kelemahannya yaitu menghabiskan biaya yang sangat banyak dan membutuhkan tenaga kerja paksa yang banyak untuk membangun benteng dan infrastruktur benteng. Kemudian digunakan juga untuk mengatasi perang Padri yang ada di Padang. Penyerahan ke pasukan Sentot Prawirdirjo, Sentot Alibasa, Prawirdirjo dibujuk untuk berdamai dengan bantuan Arya Prawirdininingrat. 17 Oktober 1829, perjanjian Imogiri, Sentot Prawirdirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Pasukan Sentot tidak dibubarkan dan ia tetap menjadi komandannya. Sentot dan pasukannya tetap diizinkan memakai sorban. Dengan menyerahnya pasukan Sentot Alibasya kepada Belanda, kekuatan Pangeran Diponegoro berangsur-angsur berkurang secara dramatis. Oke, kita lanjutkan pada Perang Banjar. Perang Banjar di wilayah Kalimantan Selatan. Ya, pusatnya di Martapura. Keunggulannya adalah strategis dalam perdagangan. Komoditinya ada emas, intan, lada, rotan, dan damar. Awal kontak dengan Belanda 1817, perjanjian antara Sultan Banjar dengan Belanda. Kemudian isi perjanjiannya itu Sultan Sulaiman harus menyerahkan wilayah Dayak, Sintang, Bakuntan, Tanah Laut, Munawi, dan seterusnya. Perjanjian dengan Sultan Adam Al-Wasikh dengan Belanda isinya adalah wilayah Kesultanan Tinggal, tempat daerah hulu Sungai Martapura dan Banjarmasin. Kemudian wilayahnya semakin menyempit seperti itu, teman-teman. Ya. Tentang Perang Banjar tadi, Perang Diponegoro telah selesai, ya. Kita lanjutkan lagi dengan Perang Banjar. Konflik internal dalam kerajaan, putra mahkota Abdul Rahman meninggal. Kemudian Sultan Adam memiliki 3 kandidat pengganti, yaitu Pangeran Hidayatullah, Pangeran Tamidillah, dan Pangeran Anom. Setelah Sultan Adam meninggal, ya, Residen Graf von Tecklenburg mengangkat Pangeran Hidayatullah Mangkubumi, ya. Tamijidillah yang lebih suka minum minuman keras, ya, menghapus hak istimewa Pangeran Anom, kemudian dibuang ke Bandung. Pengangkatan Sultan Tamidillah mendapatkan tantangan dari para sesepuh, ya, ataupun para menteri atau para pemuka agama karena kelakuan beliau yang sangat tidak baik. Kemudian terjadi konflik di daerah pedalaman akibatnya yang dipelopori oleh Aling, ya, yang dikenal dengan Panembahan Muning, ya. Pusat pergerakannya di tepi Sungai Muning atau disebut dengan Tambai Mekah. Beliau dikenal dengan Panembahan Muning, bersemedi dan mendapatkan firasat bahwa Kesultanan Banjarmasin diserahkan kembali ke Sultan Antasari. Pangeran Hidayatullah dibujuk untuk bergabung dengan Belanda, dengan imbalannya diangkat akan menjadi sultan. Namun beliau memilih melawan bersama rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari di tahun 1859 menyerang benteng Tabiano dibantu oleh Haji Buyasin dan Kiai Langlang dan Kiai Demang Lehman. Kemudian Pangeran Hidayatullah
Di bulan Agustus sampai dengan September di tahun 1859 ya, Banua V dipimpin oleh Tumenggung Jalil, Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman. Sungai Aibarito dipimpin oleh Pangeran Antasari, bergelar Panembahan Amiruddin Kafitullah Mukminin. Beliau bergelar Amiruddin ya, Kafitullah Mukmin ya. Mempunyai tugas yaitu mempertahankan benteng Tabiano yang diserang oleh Belanda. Benteng Tabiano ini dikuasai oleh Belanda dan pertahanan dipindahkan ke benteng Gunung Lawa. Di tahun 62 Antasari berhasil ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Kita akan lanjut kepada perlawanan Sisingamangaraja. Latar belakangnya, setelah Perang Padri, Belanda mulai memasuki tanah Batak di daerah Mandailing, Angkola, Padang Lawa, Sipirok, Tapanuli. Ini mulai dikuasai penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja kemudian mengambil tindakan tegas, yaitu mengusir para Zending, pembakaran pos Zending di Silindung. Kemudian 8 Januari 1878 dijadikan alasan Belanda untuk menduduki Silindung. Jadi kejadian tersebut itu menjadi alasan Belanda untuk menduduki Silindung. Kemudian Belanda di Silindung terus memperluas kekuasaannya di bawah pimpinan Kapten Skeltel, menyerang Bahala Batu ya. Kemudian Batak dipimpin oleh Sisingamangaraja. Dia mempertahankan Bahala Batu, kemudian mempersiapkan benteng alam yang di pagar keliling dari tanah dan batu. Luar tembok ditanam dengan bambu berduri. Kemudian beliau membuat selokan keliling ya, bertujuan untuk mempertahankan daerah beliau. Kemudian kita lanjut ke perlawanan di Bali. Akibat dari akibat dari hukum tawan karang ya. Sebelumnya di Bali sudah terdapat banyak kerajaan yang sudah ada kontak sejak masa Jendels. Belanda, pemuda Bali akan dijadikan tentara, kemudian ada mempunyai misi ekonomi dan misi politik. Belanda kemudian menjalin perjanjian dengan beberapa penguasa di Bali seperti di Raja Badung, Karangasem, Buleleng, Klungkung, dan Tabanan yang mempunyai tujuan menghapuskan hukum tawan karang. Perlawanan di Bali, Raja Karangasem dan Raja Buleleng belum melakukan penghapusan tawan karang yang menyebabkan 2 kapal Belanda yang terdampar di Pantai Sangsit dan Jemberana ini di tawan karang. Kemudian Belanda menuntut ganti rugi. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem menolak. Kemudian terjadilah persiapan perang. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem dan Patih Ketut Jelantik kemudian mempersiapkan prajurit dan pos pertahanan, mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Klungkung. Kemudian Belanda mempersiapkan 1.700 pasukan darat dan pasukan laut yang punya tujuan untuk menggempur pasukan Bali yang dipimpin oleh Raja Gusti Ngurah Made Karangasem dan Patih Ketut Jelantik. Nah, kita akan lanjut ke jalan pertempurannya ya. Jalan pertempurannya di tahun 1846 Belanda mulai menyerang. 2 hari kemudian raja, prajurit dan rakyat Buleleng berperang mati-matian. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja itu berhasil dikuasai. Raja dan pasukan Buleleng menyingkir ke desa Jagaraga. Karena terdesak kemudian mereka membuat perjanjian pada 6 Juli 1846. Nah, dan foto di bawah itu merupakan diorama ya peperangan terjadi pada masa itu. Perjanjian itu hanya pura-pura diterima. Kemudian secara diam-diam Jagaraga kemudian dibangun benteng. Hukum tawang karang itu tetap dilakukan. Raja meminta bantuan dari Klungkung, Karangasem dan Mengawi. Ya. Mulai pasukan Belanda tiba di Pantai Sangsit, terjadilah pertempuran kembali di daerah Jagaraga. Strategi supit kurang mulai digunakan, kemudian Belanda mundur. Pasukan Belanda menuju Jagaraga, benteng Jagaraga kemudian diserang dan kemudian berhasil diambil alih. Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik itu meninggal saat mempertahankan diri. Karangasem dan Klungkung ditaklukkan. Dan ini dikenal dengan Puputan Margarana pada masa itu, yaitu berperang sampai dengan habis.
bahwa Seperti itu, Inggris dan teman-teman. Belanda tidak boleh Jadi, kita mengganggu akan lanjut kedaulatan lagi pada materi Aceh. selanjutnya tentang Di salah perang satunya itulah Aceh. sebab dari Ya, peperangan perang Aceh. setelah Aceh dapat Yang dikuasai terjadi di Belanda. tahun Raja-raja yang 1873 berhasil dengan dikuasai Belanda diikat 1804 dengan yang pelakat itu pendek oleh yang Suku isinya Mandat. mengakui kedaulatan Belanda atas Penyebab daerahnya. peperangannya, Kemudian tidak ada perlawanan mengadakan dipimpin oleh hubungan para dengan bangsawan negara lain. dan para tokoh ulama. Kemudian Aceh Aceh harus taat Teku, dan patuh Umar, Belanda. ya. Giro, Perlawanan terhadap Olive, penjajahan Inggris, ya, perlawanan dan lain-lain Jakarta dalam ya. rangka Pak Nederlandi. Pada saat Karena Inggris Belanda melanggar berkuasa, yang perjanjian mengisi London, kekuasaan ya, di jadi pusat adalah Raffles dan Presiden Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh. Sultan Hamengkubuwono II terkenal keras dan sangat menentang pemerintahan kolonial sehingga membuat kolonial Inggris terganggu. Sultan Pakubuwono menawarkan kerjasama untuk menentang pemerintah kolonial Inggris. Sultan Hamengkubuwono itu akhirnya menyetujui hal itu dan mengirimkan Tumenggung Kumo di Ningrat. Pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juni, Inggris menyerbu Keraton Yogyakarta. Perang ini diakhiri dengan menyerahnya Sultan Hamengkubuwono dan dimulainya penjarahan besar-besaran terhadap harta dan pusaka serta pustaka Keraton Yogyakarta. Kemudian Raffles memerintahkan untuk penangkapan Sultan Hamengkubuwono untuk diasingkan ke Penang. Oke, kita akan lanjut ke perlawanan di Palembang. Raffles mengirim utusan untuk mengambil alih kantor sekaligus benteng Belanda di Palembang dan meminta hak kuasa Sultan atas tambang timah di Pulau Bangka. Namun ditolak oleh Sultan Mahmud Badarudin. Raffles mengirim ekspedisi perang 1812 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert Gillespie. Sultan Palembang jatuh di tangan Inggris dalam waktu 1 minggu. 14 Mei 1812, Najamuddin diangkat oleh Robert Gillespie sebagai nama Inggris untuk menggantikan kakaknya sebagai Sultan Palembang. Sultan Badarudin kembali ke Palembang untuk menjadi Sultan lagi. Nah, armada Inggris dipimpin oleh Mayor Well Chalebrook tiba di Palembang untuk menurunkan Sultan Mahmud Badarudin kedua dari tahtanya kembali dan digantikan oleh Sultan Najamuddin. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini perlawanan Palembang merupakan materi terakhir kita ya. Jadi terima kasih. Oke, jadi materi tentang perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa di Nusantara telah selesai. Materi-materinya ya, dari mulai melawan dengan Portugis, melawan VOC, melawan Belanda, kemudian terakhir yaitu adalah melawan Inggris. Tadi materi terakhir ya, materi penutup itu perlawanan Sultan Badarudin ya terhadap Inggris ya telah berakhir. Oke, terima kasih terhadap kepada teman-teman yang sudah mengikuti materi ini dari awal. Mohon maaf atas kekurangannya terhadap penyampaian materi. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like moonlight over Hollywood.